Karena tadi saya dengar uraian yang ringkas, tetapi bermutu, yaitu eh, Dr. Jasilul mengerti inti dari leadership, kepemimpinan, dengan mencontoh pada apa yang diperlihatkan secara faktual oleh Nabi Muhammad. Yaitu bahwa pemimpin itu, tadi dia pakai istilah ditimpuk gitu, pemimpin itu harus minta diuji, bukan dipuji. Jadi itu inti kepemimpinan yang sekarang kita nggak peroleh. Jadi bahkan kalau tadi disebutkan akal sehat tidak cukup, harus ada kemampuan untuk berniat melalui pembatinan atau disebut tadi apa istilahnya itu, ilham itu. Nah kalau kita pakai parameter itu pada pemerintahan sekarang ini atau pada pemimpin tertinggi sekarang ini, bahkan akal sehat pun dia nggak mampu, apalagi ilham yang sifatnya udah makrifat, udah hanya bisa kita capai secara tarekat, secara membatin. Ilham itu datang dari persenyawaan antara kemampuan berpikir dan kemampuan untuk menghasilkan harapan. Banyak orang bisa berpikir tapi tidak mampu memberi harapan. Harapan itu tidak datang dari kemampuan rasional orang, tapi dari ilham dia yang penuh dengan pengalaman hidup, lalu menjadi bijak. Jadi wisdom itu di atas akal, di atas reason. Wisdom selalu di atas reason. Itu yang saya anggap sebagai inti dari kepemimpinan. Karena itu tadi kalau Pak Mardhani katakan, coba bandingkan antara kepemimpinan Nabi Muhammad dengan Genghis Khan. Wilayah Genghis Khan itu diperoleh melalui kemampuan menguasai, bukan melalui kepemimpinan. Jadi siapa Genghis Khan? Genghis Khan adalah penguasa. Apakah dia pemimpin? Bukan, dia bukan pemimpin. Dia hanya penguasa. Karena dia tidak menimbulkan inspirasi orang untuk mempertahankan ajarannya. Tapi Nabi Muhammad adalah pemimpin dalam pengertian dia mewariskan ajaran. Pemimpin itu mewariskan ajaran. Nah, itu pentingnya kita bedain antara pemimpin, penguasa, dan petugas. Tugas partai. Coba uraikan yang ketiga dulu. Jamin ya. Jamin gak ada delik ya. Jadi selalu yang prioritas ditaruh di akhir itu kalau Pak Rocky itu. Biasanya yang prioritas itu di awal, dia naruhnya di akhir. Ya di akhir artinya sebetulnya ya sebagai lampiran pun nggak berguna itu. Kita balik lagi pada kemampuan kita untuk membaca sejarah hidup Nabi Muhammad itu. Kalau saya baca misalnya sejarah diterbitkannya Piagam Madinah itu adalah hasil pikiran jenius yang diolah untuk kepentingan kemampuan diplomatik di dalam rangka Nabi memperhatikan pluralitas masyarakat pada waktu itu. Tentu ada ketegangan politik di situ. Kenapa Nabi kemudian menganggap oke, kita bisa berdampingan hidup dengan orang Yahudi gitu. Tentu pada waktu itu disebut orang Yahudi, bukan Zionis pada waktu itu. Kalau Zionis pasti nggak ikut sertakan di dalam traktat Piagam Madinah itu. Jadi kita lihat historicity dari kepemimpinan Nabi Muhammad adalah kemampuan juga untuk berdiplomasi. Jadi ini intinya tuh, memimpin artinya untuk mempergunakan argumentasi, untuk persuasi di dalam keadaan damai, dan mampu untuk mengerahkan kekuatan secara fisik, secara militer di dalam keadaan perang. Itu kualitas yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu. Jadi saya menganggap bahwa kalau itu parameternya, maka sulit kita mencarikan padanannya dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita sekarang sedang masuk dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang demokratis tuh. Yang di dalam kehidupan politik kita tadi dikatakan oleh Pak Jasilul bahwa memang di ujungnya diperlukan satu lapisan terakhir, yaitu apa namanya itu, elektoral atau elektabilitas. Oke, saya paham itu sebagai persyaratan teknis demokrasi itu. Persyaratan teknis, bukan persyaratan etis.
Kalau persyaratan etis, mestinya persyaratan teknis tadi tidak dihalangi oleh presidensial threshold 20%. Kan itu logikanya itu. Demokrasi, fondasi etisnya adalah kebebasan, kemampuan, kapasitas untuk dipertandingkan tanpa halangan. Yang terjadi, kebebasan teknis itu dihalangi sehingga nilai etisnya hilang. Coba kita bandingkan misalnya sekarang, Nabi Muhammad ditunjuk untuk memimpin. Oh iya, betul. Karena ada kerohanian yang diperlihatkan beliau. Ditunjuk. Lalu kita anggap bahwa oke, menunjuk itu juga bagian dari menghasilkan pemimpin. Maka Presiden Jokowi nanti ambil hak itu untuk menunjuk 287 PLT seluruh Indonesia selama 2,5 tahun ke depan. Kan bukan itu perbandingannya kan. Jadi bayangkan misalnya kita akan dipimpin oleh 287 kepala daerah yang tidak punya legitimasi etis karena tidak dipilih, hanya ditunjuk. Di mana dalam demokrasi di dunia ada kepemimpinan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat? Boleh nggak? Boleh, karena itu disebut PLT. Pelaksana tugas sementara. Sementara itu berapa lama? 3 bulan paling nggak. Kalau 2,5 tahun, paruh dari tahun pemilu dipimpin oleh orang yang nggak punya legitimasi. Itu bahayanya demokrasi kalau tidak dituntun oleh ethical imperatif. Jadi keadaan ini yang membuat kita frustrasi. Ada pemimpin yang nanti main tunjuk aja, dan itu artinya dalam 2,5 atau bahkan kalau dimundurkan sampai 2025, dalam 3 tahun kita akan dipimpin, daerah-daerah itu dipimpin oleh 287 orang yang hanya ditunjuk oleh presiden demi kepentingannya. Siapa yang kendalikan? Minggu pertama si pemimpin itu merasa bahwa dia berhak memutuskan berapa banyak uang yang dia korupsi di minggu pertama. Karena bahkan kalau dia pakai undang-undang Omnibus Law, semua hal perencanaan nggak boleh lagi dievaluasi oleh DPR. Jadi ini bahayanya kalau pemimpin tidak punya legitimasi. Minggu pertama dia akan korupsi untuk dirinya sendiri. Minggu kedua dia korupsi untuk istrinya. Minggu ketiga dia korupsi untuk selingkuhannya. Minggu keempat dia korupsi untuk anaknya. Lalu dia korupsi untuk anak selingkuhannya dan seterusnya. Selama 3 tahun, bayangkan coba. Ini problem etis yang juga saya berharap Dr. Jasilul itu raise isu ini di DPR. Karena ini bukan sekedar teknis mengisi kekosongan kepemimpinan, tetapi ini pelanggaran etik terhadap ide demokrasi itu. Kita nggak bisa bilang karena COVID, maka udah ditunda aja. Bukan. Kita juga bisa lakukan cara lain agar supaya pemimpin itu punya legitimasi, bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya.